Teman-teman, karena biasanya kalau saya ikut seminarnya Pak Guru Gembul itu lebih suka banyak interaksinya sama audiens saja nih. Mungkin ini pertanyaan terakhir aja nih Pak dari saya, sekaligus tadi menanggapi sedikit. Mungkin kalau menurut saya, jadi mungkin teman-teman boleh siapin kali ya pertanyaannya, abis ini kita akan masuk ke sesi lempar pertanyaan ke audiens. Dari yang tadi Pak Guru, menurut saya mungkin dipikirnya gini aja kali ya Pak ya. Jadi daripada kita tadi kan disebutkan jangan terlalu besar lah, banyak berharap pada orang lain, terutama pemerintah misalnya. Daripada kita mengharapkan lebih kepada pemerintah, kita sadar sendiri, kita ingin belajar sendiri, melakukan hal sendiri, aksi sendiri, dan ketika kita nanti sudah layak gitu ya, sudah sadar, itu kitalah yang akan menjadi pemerintah. Kenapa saya katakan itu? Karena menjelang 2024 nanti nih Pak, tahun politik, itu menurut data potensi pemilih pemilu, partisipasi pemilu, itu 40%-nya dari yang sekarang berada di usia rentang 15 sampai 49 tahun, 40%. Itu kan berarti inilah peran Gen Z ini sebenarnya menentukan banget buat di proses politik. Dan justru stigma-stigma yang muncul di kalangan generasi muda ini adalah salah satunya apatis politik Pak. Tidak peduli, ikut-ikut aja. Nah, dibandingkan dengan turun tangan langsung gitu. Menurut Pak Guru Gembul seperti apa? Tanpa menyebut partai politik, acungkan tangan siapa yang sudah tahu akan nyoblos partai apa? Kurang dari sepertiganya ya? Iya betul. Tanpa menyebutkan nama calon, siapa di sini yang sudah tahu siapa yang akan dipilih untuk Pilpres? Oke, turun. Berarti untuk partai politik lebih apatis daripada yang Pilpres, gitu ya? Iya. Dan ini pemilihnya adalah anak muda, iya kan? Mbak, ini yang belakang nih. Ya nggak apa-apa dia nyebut PDIP, dia itu kan cuma inisialnya aja, dia nggak sebut nama partainya. Ada intel. Oke. Kalau misalkan kita bertanya soal, bukan maksud saya, ketika tadi saya tanya siapa yang akan dipilih nanti, itu kan sebenarnya ada masalah di situ. Jangan-jangan kita memilih itu bukan karena kita tahu orang yang dimaksud itu benar. Jangan-jangan kita memilih dia karena otak kita sudah direkayasa sama tim suksesnya. Sekarang, setiap hari, setiap jam, mereka ngomong di media massa. Mereka ya tim suksesnya, setiap jam mereka ngomong, mereka upload, mereka ceritakan kemana-mana. Apa? Mereka ngomong, target perolehan suara kami di sini adalah sekian persen. Ada yang ngomong, partai ini tidak akan kehilangan massa dengan cara begini. Kemudian ada yang mengatakan, tahun sekian jurkamnya adalah ini yang diperkirakan akan menaikkan perolehan suara sekian. Artinya apa? Pemilih itu objek yang dikejar-kejar. Pemilih itu adalah orang yang direkayasa. Jadi bukan mereka memilih partai politik, bukan mereka memilih calon presiden, tapi mereka direkayasa sama tim sukses untuk memilih. Makanya tiap hari mereka update, perolehan suara di sini targetnya adalah sekian. Rakyat itu artinya direkayasa, gitu kan? Nah, jadi mekanisme demokrasi itu bukan rakyat memilih pemimpin, tapi elit merekayasa rakyat untuk memilih calon yang mereka sodorkan. Makanya ada drama-drama, Gibran dari PDIP tiba-tiba masuk Golkar untuk nyalon. Ada dramanya kan, seru-seruan di situ, ada drama. Caimin tiba-tiba setelah dia nyalon, tiba-tiba KPK datang ke situ karena mengurusi yang lalu-lalu. Ada banyak drama seperti itu. Kenapa? Karena kan kalau misalkan kita demokratis, kita milih, ya kita milih siapa aja. Kita bisa aja misalkan milih Habib Nurmagomedov misalkan, kan bisa aja. Tapi kan tidak, yang terjadi adalah elit-elit nyodorin orang-orang, maksa kita untuk milih satu di antara mereka, gitu kan?
Jadi demokrasi adalah rekayasa elit atas publik. Jadi bukan representasi publik, tapi yang sesungguhnya itu adalah objektifikasi publik. Kalau mau berbicara filosofis. Nah, tapi intinya adalah sekarang anak-anak muda ini 40% katanya mau nyoblos. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, yang saya katakan tadi itu, pertanyakan, kan kita anak muda, kita kritis, kita dekonstruksi, kita tanyakan, apakah kita memilih tuh gara-gara otak kita dicuci sama pihak-pihak tertentu, ataukah kita memilih seseorang itu karena kita punya visi dan misi yang paling mungkin diwujudkan oleh orang itu. Nah, kalau misalkan pilihannya adalah, oh saya ngerti, saya memilih dia karena visi misi saya sama dengan dia, maka di masa depan dialah yang akan menjadi bagian dari pemerintahan itu. Dialah yang akan mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Dialah yang akan merayakan ulang tahun 100 tahun Indonesia sebagai perayaan ulang tahun yang megah karena kontribusinya. Tetapi kalau misalkan dia ternyata adalah memilih seseorang, tapi karena direkayasa, saya nyoblos itu, kenapa? Ganteng. Misalkan seperti itu, maka orang itu, jadi poinnya sebenarnya bukan siapa yang kita pilih, tapi bagaimana cara kita memilih mereka. Karena bagaimanapun di masa depan, kitalah yang akan menanggung Indonesia. Ketika koruptor-koruptor yang sekarang itu pada mati besok, kitalah yang akan menjadi orang besarnya. Jadi pertanyaannya, apakah nanti di masa depan kita bagian jadi koruptornya, atau bagian yang memberantasnya? Itu dimulai dari pertanyaan barusan ini. Ketika saya sekarang milih, apakah otak saya direkayasa atau gara-gara saya sudah punya visi ke depan? Wah, mungkin boleh bertepuk tangan ya teman-teman buat Pak Guru Gembul. Luar biasa. Inilah yang sedikit cerita aja Pak ya, bikin saya kagum dari Pak Guru itu. Yang pertama adalah karena Pak Guru Gembul ini selalu menghargai semua pertanyaan. Jadi mungkin menurut Pak Guru Gembul ini pertanyaan apaan sih gitu ya. Tapi yang saya lihat Pak Guru Gembul itu selalu kayak, wah ini pertanyaan pertanyaan apapun itu selalu dijawab dengan jawaban yang logis, jawaban yang terstruktur gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tadi saya sebagai moderator itu setiap Pak Guru ngomong statement ini saya ingin nanya tapi dijawab sendiri tanpa saya bertanya gitu. Jadi itulah yang buat saya kagum. Sedikit cerita aja Pak. Dan mau dikomen nih Pak? Enggak jadi. GR saya Pak. Kirain mau ngajak konten bareng YouTube gitu. Mungkin itu aja dari saya Pak. Mungkin sekarang kita akan lempar ke teman-teman yang hadir di sini. Mungkin bagi teman-teman, oke di belakang udah ada yang ngacung, yang ingin bertanya. Kita kasih kesempatan yang belakang dulu. Yang paling belakang silakan Kang. Oke udah ada mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tripang, saya dari Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Dhani. Ya, mungkin begini Pak, saya sangat mengapresiasi betul dan saya benar-benar salut lah terhadap apapun yang disampaikan. Mungkin gini, terkait berbicara tentang identitas generasi muda, ini banyak sebuah permasalahan-permasalahan konkret. Terlebih kalau kita berbicara tentang generasi mager, ini kan tidak bisa kita tolak, bahkan tidak bisa kita acuhkan. Karena memang ini bisa menjadi sebuah permasalahan besar, terlebih itu sampai kepada ranah-ranah yang memang berbicara tentang masuk ke umur-umur pemula. Bahkan berbicara tentang umur-umur yang namanya pemilih pemula. Nah, kalau misalkan berbicara tentang identitas generasi muda, ini kan banyak perlawanan-perlawanan Pak. Maksudnya, tadi saya mengambil daripada apa yang menjadi aspek dari apa yang disampaikan. Mungkin yang jadi pertanyaan saya, langkah yang memang berbicara tentang perlawanan untuk bisa lebih membentuk pemikiran-pemikiran kritis di generasi muda dan bisa membentuk sebuah yang memang berbicara tentang kepribadian peduli tentang sesama, bahkan sosialisnya yang memang berbicara tentang hal yang tinggi. Terkesan sekarang kan berbicara pribadi, kita berpikiran tentang pribadi. Kalau kita berbicara generasi muda, bahkan berbicara tentang 2045 negara emas, generasi muda emas. Yang kita melihat sampai hari ini yang saya kira 2045 mungkin tidak akan dapat emas, malah juara harapan, itu pun kalau dapat. Nah sekarang ini yang menjadi sebuah perlawanan, kita tidak bisa menolak, tapi bagaimana langkah yang memang harus kita pajekan, karena di sini kita ada yang 2000 ke atas,
90-an ke atas. Terlebih banyak yang egois dan egosentris terhadap dirinya sendiri. Hidup gua, kenapa lu nggak harus ngatur gua? Itu yang menjadi sebuah tantangan. Gitu. Kira-kira langkah yang harus seperti apa? Yang harus kita bentuk untuk bisa menjadi langkah ini tuh benar dan bisa menjadi sebuah perjalanan jelas ke depannya. Langsung dijawab, Kang. Langsung, Kang. Udah berdiri. Kalau kita mengakui bahwa generasi sekarang itu adalah generasi mager, jangan pernah dilawan. Kalau saya jadi pemimpin bangsa ini, saya nggak akan pernah melawan kebiasaan masyarakat Indonesia yang mager. Kenapa seperti itu? Gini nih, ada sebuah, bukan anomali, tapi sebuah fenomena yang nyata. Negara-negara paling maju di seluruh dunia, itu adalah negara-negara yang paling mager di dunia. Negara paling maju di seluruh dunia diantaranya adalah negara-negara Skandinavia, Swiss, Finland kadang-kadang disebut, kadang-kadang tidak, Norway, Denmark, Sweden, itu adalah negara yang bahkan jauh lebih maju daripada Amerika Serikat berdasarkan indeks pembangunan manusianya. Mereka jauh di atas, termasuk diantaranya Belanda. Dan waktu saya main ke Swedia, Pakai apa nih Pak sekarang? ya itu. Pakai Google Map. Di situ ada istilah yang namanya huge. Huge itu apa? Mager. Ternyata mereka itu adalah masyarakat paling mager di dunia. Saking magernya, konstitusi mereka dipaksa agar mengakomodasi kemageran rakyatnya. Misalkan gini, di Swiss, aturan dari setiap perusahaan adalah buruh tidak boleh kerja lebih dari 4 hari. Dan dalam setiap hari tidak boleh lebih dari 6 jam. Kalau lebih dari itu, perusahaan akan didenda, bahkan ditutup. Jadi harus apa? Harus dibuat mager. Bayangin, seminggu kerja maksimal 4 hari, sehari maksimal 6 jam. Lebih dari itu perusahaan dituntut. Nggak kurang mager gimana? Dan itu terjadi di Norway. Itu terjadi di Finland. Di Finland sekolah, tahu kan? Sekolah itu sejam belajar, sejam mager. Sejam belajar, sejam mager. Nggak ada PR, nggak boleh ada pelajaran matematika. Kalau ada guru yang nyusahin, bikin soal-soal yang nyusahin, gurunya dipecat. Nggak boleh bikin susah. Barang siapa yang bikin susah, maka dia... Nah, tapi kenapa bangsa-bangsa mager itu bisa maju? Ya karena mager. Gini nih pikiran sederhananya ya. Kalau saya mager untuk buang sampah, saya akan bikin tong sampah 4 biji. Organik, anorganik, sampah berbahaya, terus sampah apa gitu, misalkan 4 yang kayak gitu. Karena apa? Karena mager. Biar mager maka bikin 4, biar nanti apa? Gak usah dipilah-pilah lagi, bisa langsung didaur ulang, bisa langsung dijual, bisa langsung dibuat di pupuk kandang, dan akhirnya apa? Semuanya dapat keuntungan buat saya. Beda sama negara yang sulit, kayak negara Indonesia. Negara Indonesia sampah semuanya disatuin, akhirnya apa? Pemulung kesulitan untuk milah-milah. Udah gitu mau didaur ulang susah, mau dibuat jadi pupuk susah, mau dibikin jadi apa susah. Akhirnya apa? Ditimbun di satu tempat. Udah ditimbun di satu tempat akhirnya apa? Bau kemana-mana. Karena bau kemana-mana akhirnya apa? Harus bayar lagi uang kebersihan. Biar apa? Biar ada yang bakar sampah. Kan ribetnya luar biasa. Coba kalau misalkan kita maunya mager gitu ya, maunya mager. Sampah kita kelola aja, pas kelola yang organik kita berubah misalkan menjadi sampah organik. Terus hasilnya kita ubah jadi yang menghasilkan ekonomi pendapatan buat kita. Kita guling-guling aja, itu ekonomi ngalir ke kita. Nggak usah kerja lagi. Karena apa? Ya tinggal ngomong ke sama tetangga-tetangga, woi yang punya sampah bawa sini semuanya sama saya. Sama saya dirubah jadi pupuk. Kan merubah jadi pupuk itu nggak kerja. Cuman kerja sejam doang, terus kita guling-guling, gak ngapa-ngapain. Udah itu kita jual pupuknya, udah kita dapat duit, karena itu kita gak usah kerja lagi. Itulah yang dilakukan di Swiss, itulah yang terjadi di Finlandia, itulah yang terjadi di Norwegia. Makanya kerja di Finlandia misalkan, itu cuman 1/3 dari kerja orang Korea, tapi gajinya 2 kali lipat daripada mereka. Berarti hasilnya apa? Hasilnya mereka kerja 1/4, tetapi dapat keuntungan 1/2. Gara-gara apa? Mager. Kita mau nggak mager? Kita nggak mau. Coba saya datang ke pasar di sana. Ada bapak-bapak penjual lobak. Si lobaknya dibuangin ke pinggir-pinggir.
Lalu apa? Dia bayar 2.000. Lalu apa? Kalau keluar masuk dia harus berlumpur-lumpur, susah banget. Udah gitu apa? Nanti ada orang yang nyerokin lagi. Terus apa? Nanti ada laler apa segala rupa, dia susah untuk berjualan. Kan itu mengkhianati kemageran kita gitu. Jadi kalau mau mager, ya lakukan hal yang sederhana. Saya guru. Kalau misalkan jadi guru kan gampang. Saya ubah badan saya, ubah otak saya, ubah pikiran saya agar menjadi guru yang profesional, yang inspiratif, yang ketika masuk kelas siswa merindukan saya dan ketika saya pergi siswa menyesali kepergian saya. Kan harusnya jadi guru seperti itu. Nah, di guru di Indonesia gak gitu. Guru di Indonesia suruh bikin administrasi 2 RIM 1 tahun. Kemudian harus bikin begini begitu. Kalau misalkan ada jadi ketua BEM, jadi ketua apa. Kalau mau pinjem alat-alat ke rektorat, harus bikin surat perjanjian ini itu dulu, harus bikin ini. Kan itu mengkhianati kemageran kita. Coba, gimana caranya kalau mau minjem ke rektor, tapi nggak usah beribet ya kayak gitu. Gimana coba? Kita jadi orang yang jujur dan terpercaya. Kita harus tanda tangan ini itu karena kita tidak dipercaya gitu. Jadi kalau mau mager, magerlah. Itu adalah jalan ninja kita. Oke, luar biasa banget nih. Mungkin mager gak apa-apa, tapi jangan malas berpikir ya Pak. Malas bergerak. Apa nih, mau dikomen lagi? Oh enggak. Oke, mungkin kita lempar saja. Makasih Kang pertanyaannya. Kita